Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab diskusi 11 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu model penggalan atau fragmented, yang kedua model keterhubungan atau connected, yang ketiga model sarang atau nested, yang keempat model urutan atau rangkaian atau sequence, yang kelima yaitu model bagian atau share, yang keenam model jaring laba-laba atau web, yang ketujuh model galur atau triodid, yang kedelapan model keterpaduan atau integrated, yang kesembilan model celupan atau immersive, yang ke-10 model jaringan atau networking. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum saat ini adalah dari 10 jenis model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia yang saat ini menggunakan kurikulum merdeka yaitu model keterpaduan atau integrated. Karena menurut saya, salah satu kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka yaitu kegiatan P5 sangat mirip dengan penerapan model keterpaduan. Sebagaimana yang diketahui bahwa kegiatan P5 menyumbang semua jam pelajaran, tidak hanya satu pelajaran saja. Contohnya saja, jika suatu kelas atau sekolah menggunakan tema P5 gaya hidup berkelanjutan, maka semua mata pelajaran memiliki peran dalam kegiatan proyek tersebut. Seperti mata pelajaran IPAS yang berkaitan dengan pengolahan sampah, Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan membuat poster menjaga lingkungan dari sampah plastik, SBDP berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menggunakan sampah plastik untuk membuat benda yang lebih berguna, dan begitu juga untuk beberapa mata pelajaran lainnya. Ini sangat terlihat bahwa kegiatan pembelajaran merupakan perpaduan antara beberapa mata pelajaran. Selain itu, dengan adanya tes ANBK yang berkaitan dengan literasi dan numerasi yang mencakup semua mata pelajaran juga membuktikan keterpaduan mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau sekolah. Tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, pemahaman materi yang lebih mendalam. Yang ketiga, pembelajaran lebih bersemangat. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan mengembangkan nilai moral dan budi pekerti. Untuk landasan, itu terdapat 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Prinsip yaitu tema tidak terlalu luas, tema disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, tema disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, dan tema disesuaikan dengan ketersediaan sumber belajar. Untuk rambu-rambunya yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, kompetensi dasar yang tidak bisa dipadukan pada tema tertentu disajikan secara mandiri. Yang ketiga, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Tahapan dalam merancang pembelajaran terpadu yang pertama, memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, menentukan analisis CP dan tujuan setiap mata pelajaran. Yang ketiga, membuat pemetaan tentang hubungan antar tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Yang keempat, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang berikutnya menyusun modul pembelajaran terpadu. Melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu, kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar.
Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terdapat pada kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pembelajarannya, penilaian, dan perangkat kurikulum. Pada kerangka dasar kurikulum 2013, rancangan landasan utama kurikulum adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kompetensi yang dituju yaitu kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Pada bagian struktur kurikulum, jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Yang berikutnya yaitu bagian pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Pada aspek penilaian, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk perangkat kurikulum, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, kerangka dasar, rancangan landasan utama kurikulum mereka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Pada aspek kompetensi yang dituju, capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Pada bagian struktur kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran utama yang terbagi dari pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pembelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Berikutnya yaitu bagian pembelajaran. Menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran, dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Penguatan untuk penilaian, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat kurikulum yang digunakan yaitu panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
implementasi kurikulum merdeka di UPTD SDN 01 Batu Hampar, di mana kami sudah menggunakan kurikulum merdeka selama 3 tahun berturut-turut. Yang pertama yang kami rasakan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi dan proyek. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam merancang dan membimbing proyek lintas mata pelajaran. Yang ketiga, kurangnya fasilitas teknologi untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang berikutnya yaitu sekolah belum terlalu siap secara manajerial dan teknis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.